Dan yang dipilih oleh Tuhan itu juga adalah ya dengan hati yang tulus. Yang menulis Mazmur ini adalah kebanyakan ada ditulis oleh Daud, adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Dia pun punya kelemahan, dia punya kekurangan, tapi dalam kekurangan itu dia mengerti. Dia datang tersungkur kepada Tuhan. Dia berterus terang. Itu hati yang tulus. Dia tidak sembunyikan. Dia mengaku dosanya. Dan Tuhan ampuni. Besar dosanya, saudaraku. Itu sebabnya kalau ada kekurangan, jangan langsung malah sembunyi-sembunyi. Itu apalagi persembunyian yang paling besar itu apa? Kita bersyukur kepada Tuhan, kita boleh beribadah, itu sudah awal kemenangan bagi kita. Kita boleh memilih yang terbaik, yaitu dalam persekutuan ibadah. Karena Daud berkata, adalah lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Apapun itu keberadaannya di tempat lain, mungkin hiburan, makanan, hal-hal apa saja pun. Tapi Daud berkata, lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di luar itu. Jadi kita sekarang sudah ada di rumah Tuhan. Sudah ada satu kemenangan. Hanya kemenangan kita, saudaraku, tidak cukup satu. Karena dari kemenangan kepada kemenangan, sampai kemenangan yang terakhir, kita berada di Yerusalem baru. Kalau itu sudah puncaknya, saudara. Ya, puncak kemenangan. Tidak ada lagi tempat yang lain. Dan kalau orang sudah sampai di Yerusalem baru, tidak akan terbuang lagi. Kalau hanya sampai di surga, saudaraku, itu masih bisa terbuang. Lucifer itu yang dari iblis itu, tadinya dia di surga, saudaraku. Ya, memuji-muji Bapa surgawi. Tapi dengan kesombongannya, dia terbuang dari sana. Tapi kalau Yerusalem baru nggak ada lagi yang terbuang. Itu kita pelajari dari Alkitab. Jadi saudaraku, kita sudah semua yang datang pagi ini dapat label ini menang. Satu, tapi kemenangan kita belum sampai di situ. Ada kemenangan, saudara-saudaraku, kita harus masuk dalam pemilihan Tuhan. Terpilih. Karena banyak yang terpanggil, tapi sedikit yang terpilih. Kita ini harus jadi terpilih, saudara. Dan terpilih itu juga harus sampai terpilihnya di Yerusalem baru. Masuk ke Yerusalem baru. Karena bangsa Israel mulai dari keluar sudah terpilih. Sama tahu berapa banyak? 600.000. Nanti kalau di perjalanan ada lagi perhitungan. Ya. Nanti juga kalau sudah di seberang Yordan ada lagi perhitungan. Yang masuk ke tanah Kanaan ada lagi perhitungan. Jadi saudaraku, kita harus menang dan menang sampai tembus di Yerusalem baru. Jadi Kristen juga nggak cukup datang pulang, nggak cukup, saudaraku. Belum, itu bukan kemenangan akhir. Karena kalau kita ya sampai kepada kemenangan akhir, dengan apa kita itu? Ya,
Kalau kita dikuduskan Tuhan sampai kepada kemenangan akhir. Dan kemenangan akhir adalah kalau kita di pintu Yerusalem baru, Tuhan berkata, lihatlah aku jadikan semua baru. Karena nanti di pintu itu sedikit noda tidak boleh masuk. Ini saudaraku. Tapi disinilah kalau kita bergumul, kalau kita setia, kalau kita tidak bosan, kalau kita tidak jatuh, apalagi sudah jatuh tergeletak. Tapi kadang karena kita mungkin namanya manusia bisa jatuh. Tapi kalaupun dia jatuh, tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Ini sudah terus. Dan biarpun di dalam perjalanan kita itu jauh, sehingga menimbulkan tanda. Tapi jangan berkata, tidak ada harapan. Selalu ada harapan. Tuhan pasti bimbing kita. Saya mengajak kita baca Mazmur, saudara. Ya, kitab Mazmur, pasal yang ke-78, ayat 67 sampai dengan selesai. Saya akan baca yang ke-67, biar saudara-saudara nanti akan membacanya ayat yang ke-68. Sudah dapat saya baca. Ia menolak kemajusuk dan suku Efraim tidak dipilihnya. Saudara. Tetapi ia memilih suku Yehuda, gunung Sion yang dikasihinya. Yang membangun tempat kudusnya setinggi langit, laksana bumi yang didasarkannya untuk selama-lamanya. Dipilihnya orang-orang yang menjadi di antara anak-anak kambing domba. Dari tempat domba-domba yang menyusul didatangkannya. Oh iya. Ya. Dari tempat domba-domba yang menyusui didatangkannya dia untuk menggembalakan Yakub umatnya dan Israel miliknya sendiri bersama kita. Ia menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan. Saudara-saudaraku, orang yang terberkati, orang yang dipakai Tuhan, orang yang bisa jadi pemimpin, itu sudah ada tanda-tandanya, selalu memiliki ketulusan hati. Nah ini, jadi kalau orang mengerjakan sesuatu terpaksa tanpa ketulusan, itu tanda-tanda tidak bisa jadi pemimpin. Jadi pemimpin yang muda-muda ini perhatikan, miliki ketulusan hati. Amin. Semoga nanti yang muda-muda ini jadi pemimpin di mana saja. Kalau di sekolah, ya guru sekolah, ya guru kepala lah. Kalau di bank, kepala bank. Kalau di tentara, harus jadi jenderal. Amin. Semua jadi tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Yang penting mengasihi Tuhan, percaya kepada Tuhan, ikuti. Ya, sama dengan kita di negara ini. Biar orang fitnah apa semua, kalau nggak ada bukti-bukti kesalahan kita karena kita selalu tulus, nggak mempan semua. Kita hadapi dengan kata-kata seperti kata bijak saudara kita itu biasa saja, nggak apa-apa. Itu saudara-saudara ya. Jadi pemimpin yang diberkati Tuhan sudah mulai kelihatan dia memiliki ketulusan hati. Haleluya.
Jadi sementara belum jadi pimpinan besar, cuci-cuci piring juga tuluslah hatinya. Haleluya. Iya, apa saudaraku? Kan sudah ada proses. Masa dia langsung naik ke atas? Naik ke atas nanti sekali jatuh terus dirembak. Tidak ngerti bagaimana keadaan awal, saudaraku. Tapi kalau sudah mulai awal, ya apa saja kita lakukanlah dengan ketulusan. Tulus hati. Indah, saudaraku. Ya, permulaan. Dan yang dipilih oleh Tuhan itu juga adalah ya dengan hati yang tulus. Yang menulis Mazmur ini adalah kebanyakan ada ditulis oleh Daud, adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Dia pun punya kelemahan, dia punya kekurangan, tapi dalam kekurangan itu dia mengerti. Dia datang tersungkur kepada Tuhan. Dia berterus terang. Itu hati yang tulus. Dia tidak sembunyikan. Dia mengaku dosanya. Dan Tuhan ampuni. Besar dosanya, saudaraku. Itu sebabnya kalau ada kekurangan, jangan langsung malah sembunyi-sembunyi. Itu apalagi persembunyian yang paling besar itu apa? Iya, jangan, saudaraku. Seandainya yang seperti orang Batak belum bisa dipotong sama pisau, dipotong sama perkataan dulu artinya. Datang dengan perkataan. Ya, belum bisa menggenapi, belum bisa ini. Jangan malah sembunyi, lari. Ya itu, saudaraku. Lari itu biasanya seperti siapa itu? Begitu bersalah lari, sembunyi. Ada manusia pertama. Sampai Tuhan panggil-panggil, Adam, di mana kau? Jadi kalau kita salah, ada beban, ada apa, jangan lari, saudaraku. Justru datang. Nah, ya kalau apa adanya ya kasih tahu. Masa orang lain mau? Kalau sudah tulus pasti ditolong oleh Tuhan. Orang mau apa pun itu. Tapi kalau sudah mulai belok-belok, tambah pintar lagi. Soal jawab. Ini, saudaraku. Orang yang tulus itu nggak banyak, saudaraku, komentar-komentar yang melawan. Yang ada adalah untuk benar-benar dia memiliki ketulusan untuk bisa diperbaiki. Semakin banyak kelemahan kita, semakin jangan bersembunyi, saudaraku. Kalau perlu seperti orang yang dipilih Tuhan ini, Daud ini, sampai di tempat tidurnya dia terus berterus terang kepada Tuhan karena air mata penyesalan. Sampai tempat tidurnya basah karena air mata ketulusan minta ampun kepada Tuhan. Ya, kalau sudah mulai bersembunyi, saudaraku, dalam kekurangan, itu sudah, itu nanti yang akan kita lihat. Itu tidak bisa dipilih oleh Tuhan. Jadi di dunia juga dipakai oleh Tuhan, ya, orang yang tulus hati, dan sampai kepada Yerusalem baru juga Tuhan pilih yang tulus hati. Hari ini semua kita dirubah oleh Tuhan menjadi orang yang tulus hatinya. Menyanyi tulus hati, melayani tulus hati, beribadah tulus hati, melalui apa saja pun tulus hati. Di rumah juga, itu sudah harus jadi hidup kita. Tulus hatinya. Itu diberkati Tuhan. Jadi, Daud yang terpilih itu, dia menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya, dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Jadi ada ketulusan hati, dan saudara-saudaraku, orang yang dekat dengan Tuhan, Tuhan pasti berikan pengertian. Tuhan kasih kepintaran, saudaraku, sampai kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Nggak gampang-gampang itu, saudaraku. Ya. Hanya kemurahan Tuhan kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Dan itu adalah berkat kepada orang yang tulus hatinya. Maria dipakai Tuhan, hatinya tulus. Amin, saudaraku.
Ada bengkok-bengkok. Untuk apa dia dipakai Tuhan? Untuk melahirkan Yesus yang menjadi juru selamat dunia. Jadi Maria itu juga tulus hati. Saat ini kita semua tulus hati. Bapak-bapak tulus hati, ibu-ibu tulus hati, pemuda-pemudi tulus hati, sekolah minggu juga semua tulus hati, diberkati oleh Tuhan. Nah, ia menolak kemah Yusuf. Nah, kemah itu adalah tempat. Kalau Yusuf tidak pernah ditolak, amin saudaraku. Di semua apapun yang di dunia ini jangan kita pertahankan. Bisa-bisa ini nanti ya memang harus tinggal semua. Apa ya? Oh begitu ya, ke situ. Ya pada lima aku kembali. Ya, kalau belum nanti tinggalkan surga Pak, boleh ke situ. Tapi kalau kita saat sampai Yerusalem baru, karena nanti Tuhan juga akan turun bersama dengan semua. Ya, kita kan sudah sering baca itu di dalam Wahyu 21 ayat 3. Satu waktu, karena kenapa harus diganti? Itu sudah tempat yang tidak benar-benar tulus lagi, karena saat dulu Lucifer di sana tidak tulus melayani Tuhan. Sudah ada kata-kata sekarang apa? Udah dibaliknya. Dia melayani tidak tulus, tapi hatinya sudah mulai ingin menyamakan diri dengan yang maha kuasa. Tak tulus, saudara. Itu sebabnya sangat penting tulus hati. Ya, kalau suami tulus hatinya mengasihi istrinya, istrinya tulus hati mengasihi suaminya. Haleluya, saudaraku. Iya. Anak-anak tulus menuruti orang tuanya tulus mengasihi anak-anaknya. Pada bengkok-bengkok saudaraku. Pada politik-politikan. Tidak ada niat-niat lain. Sama seperti Lucifer. Ada niat lain, saudara-saudaraku. Semua kita ini harus tulus karena Tuhan. Tidak ada karena apa-apa, saudara. Ya. Jadi ia menolak kemah Yusuf. Jadi yang ditolak itu bukan Yusufnya. Dan disinilah saudara-saudaraku, Tuhan juga meninggalkan kemah awal surga itu. Itu nanti akan ditinggal juga. Nggak tahu nanti jadi apa itu. Itu nggak ada tertulis lagi. Jadi saya nggak berani. Tapi kalau Tuhan meninggalkan itu, ya tertulis. Di mana tertulis? Kita sudah sering baca itu. Wahyu 21 ayat 1 sampai 3. Coba kita ulang dulu biar kita bersama perhatikan. Silakan, ada yang bantu. Wahyu 21 ayat 1 sampai 3. Firman Tuhan, langit yang baru dan bumi yang baru. Iya. Terus. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Oh, berlalu ya. Terus. Dan laut pun tidak ada lagi. Ya. Dan aku melihat kota yang kudus, Ya. Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Ya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tata itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Inilah kekal selama-lamanya. Jadi semua sama tempatnya itu turun dari surga. Jadi kalau surga itu tinggal, saudaraku. Nah, ini sama dengan ini. Ia menolak kemah Yusuf. Kemahnya itu yang tinggal, Yusufnya yang terberkati. Bahkan walaupun dia bukan anak yang sulung,
tapi justru menjadi dapat berkat yang sulung. Sebenarnya dalam 1 Tawari 5 ya, kemudian kita baca dulu. Ya. Ayat 1. Anak-anak Ruben, anak sulung Israel. Dialah anak sulung, tetapi karena ia telah melanggar kesucian petiduran ayahnya, maka hak kesulungannya diberikan kepada keturunan dari Yusuf, anak Israel juga, sekalipun tidak tercatat dalam silsilah sebagai anak sulung. Ya, jadi saudara-saudaraku, di sini yang menjadi yang sulung itu adalah Yusuf bersama dengan keturunannya. Ya, mungkin sejauh ini dulu, karena di bawahnya ada juga sama dengan Mazmur tadi. Memang Yehuda lah yang melebihi saudara-saudaranya, bahkan salah seorang dari antaranya menjadi raja, tapi hak sulung itu ada pada Yesus. Ini saudara-saudara. Jadi sangat penting kita menjadi yang terpilih, yang diberkati oleh Tuhan. Milikilah hati yang tulus dalam segala hal, karena Tuhan menolak yang tidak tulus, tidak memilih, tidak memakai. Jadi kemah itu sebabnya, saudaraku, semua orang butuh perkara dunia ini, tapi jangan itu yang menguasai kita. Kita harus mengerti semua itu kita akan tinggalkan. Pada saatnya ku tinggal semua. Pada akhirnya saat ku kembali ke tempat Bapa surga. Lah, tempat Bapa surga itu jadi di mana? Di Yerusalem baru ya. Ya. Sekarang masih apa di sini? Rancu. Tapi kalau kita semakin mengerti nanti, nggak rancu. Kita akan gampang ke Yerusalem. Nah, ini sudah itu. Semakin kita meningkat, semakin kita mengerti. Saudaraku, sangat indah. Tuhan memberikan hati damai. Tuhan memberikan pertolongan. Semoga semua di sini kita sudah damai, saudaraku. Sejak mulai tadi kita masuk, kita memuji Tuhan, sampai saat ini hati damai sudah memenuhi kita, saudaraku. So, kalau kita lihat, walaupun kita ini ya hanya numpang di satu tempat, tapi kalau lihat pemandangan yang bagus, hati kita damai. Makanya kadang orang hanya ya pergi kemana, ke Bandung, ke Lembang, ke Gunung Salak, ke Gunung Bromo, padahal nggak ada gedung-gedung di situ. Tapi dari Jakarta pergi ke sana, karena kalau dia lihat pemandangan yang bagus, hatinya katanya damai. Dan di sini kita ada pemandangan yang bagus. Tapi seperti ini, Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Itu pemandangan yang bagus, saudaraku. Dia pasti memberi damai kepada kita. Matius 11 ayat 8. Marilah kepadaku, hai kamu semua. Ayolah, aku akan memberi kelegaan. Semua kita sudah lega. Amin. Nah, saudara-saudara itu, lihat, kita semua punya kelegaan, saudara. Tapi itulah, mulailah dalam hati ketulusan kepada Tuhan, kepada semua, itu jalan sangat diberkati Tuhan. Jadi yang menolak kemah Yusuf,
Tapi kalau Yusuf tidak, saudaraku. Nah, satu yang kita harus perhatikan bersama dulu, kita baca ini satu ayat 67, 1, 2, 3. Ia menolak kemah Yusuf dan suku Efraim tidak dipilihnya. Kasihan ini suku Efraim. Jangan sampai kata ini ada pada nama kita. Tapi nama kita adalah seperti ayat 68. Tapi ia memilih. Nah, nama-nama kita ada di situ. Kita yang taruh nama kita di situ. Kalau kita berkata, aku mulai saat ini mau berserah, mau turutlah kepada Tuhan. Nanti kita dipilih oleh Tuhan. Jadi ayat 68. Tapi ia memilih. Nah, sekarang kita bilang kalau ke kita, orang mana? Aku. Haleluya. Mungkin bahasa yang lebih ini, saya. Ada sebagian kalau makin halus perkataannya, katanya, jangan bilang aku. Terus bilang apa? Saya. Benarkah itu ya? Lebih halus mana? Aku apa saya? Saya. Iya, jadi itu. Tapi ia memilih saya. Haleluya. Tapi kalau aku bilang saya, ya saya. Saudara yang bilang, aku memilihnya. Tuhan memilih saya. Itu dia sudah memilih saudara. Haleluya. Ini saudara itu. Gunung Sion yang dikasihinya. Jadi apa itu Gunung Sion? Tempat kita menerima pengajaran firman Tuhan. Jadi kita juga jangan asal mendengarkan khotbah. Nanti kalau khotbah terus muter. Ya, sebenarnya biar telur itu bagus, tapi jangan telur tiap hari. Lor. Minggu, bulan, tahun, jangan saudara. Harus ada ganti-gantian. Benar enggak? Iya, nanti kalau lor terus kolesterol. Iya. Jadi saudara-saudaraku, Gunung Sion itu tempatnya kita mendengar pengajaran. Ada yang mau bantu tolong? Yesaya 2 mulai 1, yuk tolong. Ayo. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Dan segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ini harus kesukaan kita, saudaraku. Tidak hanya mendengar firman, tapi firman yang mengajar, yang mendidik, yang meningkatkan, yang membawa pengertian sampai kita mengerti bagaimana kita masuk ke Yerusalem baru. Haleluya. Jangan hanya firman sembuh atau menjadi satu doktrin karena hanya satu arah. Jadi harus perjalanan itu. Waktu keluar dari Mesir itu, sesudah itu nanti melalui Laut Kosong, hitung lagi. Nanti yang meneruskan perjalanan itu sampai yang mati karena rakus juga dihitung juga. Di mana itu? Hazero, tempat kuburan orang yang rakus. Jadi rakus juga dihitung. Iya, makanya kita jangan rakus ya. Rakus dalam hal apapun janganlah. Bila perlu kita berkata, Tuhan sanggup memberkati saya tanpa itu semua. Ya.
Saudara-saudaraku, kita sampai saat ini nggak mau bikin proposal, semua biar di Tuhan. Tapi sampai sekarang belum pelihara kita. Tapi apa adanya ya kita terima. Kalau maunya saya sih orang yang sudah bikin proposal untuk bangun gerejanya gede-gede saudara. Ya tapi saya sudah apa adanya lah, terserah Tuhan. Ya kalau kita pun cuma segini masuk semua Yerusalem baru. Sudah sangat senang sebenarnya. Ya, kalau kita semua masuk Yerusalem baru, sudah yakin masuk Yerusalem baru. Iya. Mama, itu berapa kali saya ditawari, bukti. Dapat bangunan. Saya hanya di situ tanda tangan aja. 20 juta, 3 bulan 20 juta. Nah, tempat heboh. Gereja-gereja di Jakarta dapat bantuan bukti. Itu waktu siapa itu? Waktu gereja-gereja kasih bantuan operasional tempat ibadah. Ya, saya nggak mau terima. Ya kenapa kamu nggak terima? Dah Tuhan kulah maha kuasa. Biar kami beli yang mujizat Tuhan saya. Jadi kalau ada orang bilang semua tidak, kami cuma Maranatha hanya dari Tuhan. Haleluya saudaraku. Ya, buktinya sampai sekarang kita dipelihara oleh Tuhan. Sebabnya kalau ada orang jatuh di jalan duit orang, kita lihat yang punya, jangan langsung pura-pura injek. Sampai dia rakyat jauh jalan, sudah jauh jalan baru ambil kantong. Itu bukan berkat kita. Haleluya. Amin saudaraku. Meningkat lagi, menang lagi. Tuhanku sanggup. Filipi 4 ayat 19 kayak apa bunyinya? Coba dulu. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin saudaraku. Jadi Allah kita sanggup. Semua kita ini dari Allah saja. Jadi harus bisa begini. Ambil duitnya. Saudaraku, duitmu jatuh. Wah, iya terima kasih. Nanti dia berkata, masih adakah yang jujur di dunia ini? Kamu harus bisa jawab, ada. Siapa? Kami. Semua orang semua jujur. Haleluya. Amin saudaraku. Sangat senang saudaraku kalau begitu. Tapi kalau langsung diinjak pura-pura saudaraku bilang, apa orangnya jauh, baru diambil di kantongnya lagi. Iya, dia bilang apa? Lumayan beli bakso. Saudaraku, Allahku sanggup. Kalau ada begitu nanti kita rugi dalam yang lain, ya. Itu namanya apa? Kata orang. Apa itu? Mabuana, siap. Ya gitu-gitulah. Kalau sudah aku berkat kita harus sudah dari Tuhan. Ya, kalau berkat dari Tuhan, ya, aman saudaraku. Hati kita itu nggak berlibat-libat. Makanan juga enak. Dikasih juga sama, kalau dia bapak-bapak sama istri sama anak-anaknya akan makan makanan halal. Haleluya. Kalau makanan tidak halal, bawa banyak hal, ya masalah. Jadi itu saudara-saudaraku. Jadi, tetapi yang memilih suku Yehuda, Gunung Sion yang dikasihinya. Artinya kita harus memilih yang membimbing, yang meningkatkan, yang membawa kita dari kemenangan kepada kemenangan sampai nanti tidak bercacat celah dan kita masuk menang terakhir, Yerusalem baru. Tuhan Yesus yang menyaksikan, lihat aku sudah jadikan semuanya baru. Hati kita baru, saudara. Ini kalau kita mengerti persekutuan Gunung Sion yang dikasihi Tuhan. Kita dikasihi Tuhan kalau mendengarkan firman penyucian. Kalau kita tidak menolak, kalau kita mendengarkan dengan sungguh-sungguh,
kita sangat diberkati oleh Tuhan. Karena berkat itu semua datangnya dari pendengaran firman Tuhan. Mulai dari pertumbuhan iman sampai kita menang dan menang 7 gereja ataupun jemaat di dalam kitab Wahyu, mulai dari Efesus sampai dengan habis Philadelphia apa? Laodikia. 7. Semuanya diberkati dari pendengaran yang baik. Itu sebabnya perhatikanlah cara kamu mendengar. Amin, saudaraku. Jadi kalau kita mendengar firman Tuhan serius, terarah, kasih hati, pengertian. Ya, dalam arti kalau orang sekolah ngantuk-ngantuk, mikirin makan cendol, dikirim makan bakpao, waduh, gak bakalan deh lulus. Itu saudaraku. Jadi kalau kita sudah ibadah, sudah lagi dengan firman, terarah kepada Tuhan. Haleluya. Jangan mikirin di rumah, jangan mikirin di mana-mana. Hati kita di sini. Kalau kita saudaraku, ya, mendengar firman Tuhan yang sopan, yang terarah, jangan yang lain-lain. Ya, kita aja ngomong sesama kita, kata orang disambi-sambi. Apa itu disambi-sambi? Ya. Jadi sesama kita juga kalau ngomong harus saling memperhatikan dong, ya. Jangan pura-pura nggak didengar apa. Bila perlu lihat mukanya siapa yang ngomong sama kita. Amin, saudaraku. Itu keseriusan. Jangan nanti pura-pura nggak dilihat. Kalau orang bilang, jadi video dong. Video. Si perokok. Apa itu? Kamu nggak perhatiin. Ya gitu. Kalau suami istri juga sudah begitu, marah dia. Betul apa enggak? Apalagi kepada Tuhan. Makanya saudaraku, lewat mertua, kamu sih lihat-lihat handphone aja. Bisa begitu saudara. Nanti lihat-lihat handphone, apalagi di naik setir, bisa ditangkap. Kalau orang nyetir sambil lihat handphone, bisa ketabrak, bisa enggak? Bisa, makanya serius. Kalau nyetir, tulus, nyetir. Itu saudara. Ini. Jadi, Gunung Sion siap dalam pengajaran. Siap ditingkatkan. Siap diarahkan. Berhasil. Buah yang paling banyak berapa? 100. Dia pun 30, tapi belum itu nomor 1. Harus paling the best. Anak Tuhan harus yang paling baik. Kalau nilai 100, excellent. Haleluya. Amin, saudaraku. Ini kita kejar itu. Karena yang sangat dipilih oleh Tuhan adalah yang terbaik. Oh, dulu kalau orang sekarang nggak tahu lagi Marsidi. Tahu Marsidi? Yang tahu Marsidi itu cuma beberapa hal. Mami Ari. Ibu Sita itu pintar di sektor. Jadi terkumpullah menilnya ulu lagi yang nggak semua lagi tahu kepala padi itu loh. Kumpul. Monisnya kumpul, subunnya kumpul, beras yang bagus kumpul. Itu dulu. Itu namanya apa? Manyari Marsege. Nah, itu nggak tahu bahasa Indonesia, nggak tahu ada itu. Iya, menampil yang bisa. Tapi kalau Marsege di sini kan kita, itu kan hanya untuk padi yang kita tumbuk. Begini pakai tangan. Kalau sekarang ini beras itu udah langsung dari selepan aja udah, ya debunya udah ke sana. Nanti kita kalau ngambil debu padi itu buat dibakar itu ada, minyaknya sudah tersendiri. Saya doang. Sudah cukup katanya itu sudah.
Tapi kalau dulu gue mau nyari Marsiki, gitu. Jadi benar-benar kepala padi tersingkir, meniran tersingkir, ya sekamnya tersingkir, berasnya yang bagus terkumpul, saudara. Ya, jadi kita ini harus sampai tulus dan sampai bersih, saudara. Dan itulah bangunan Tuhan yang paling baik nanti. Dalam hal itulah Tuhan membangun kehidupan kita. Rumah Tuhan adalah orang-orang yang dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. Haleluya, saudaraku. Itulah rumah Tuhan, pembangunan Tuhan. Ia membangun tempat kudusnya setinggi langit, laksana bumi yang didasarkannya untuk selama-lamanya. Jadi firman dan Roh Kudus membangun dan membawa kita sampai Yerusalem baru. Amin, saudaraku. Itu sebabnya kamu adalah rumah Allah. Kalau apa? Kalau di dalam kita ada ketulusan, pasrah kepada Tuhan, tidak neko-neko, Roh Kudus turun dan memenuhi kita. 1 Korintus 3 ayat 16. Tolonglah dibaca. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan Roh Allah diam di dalam kamu? Iya, ini saudara-saudaraku. Jadi kenapa sampai Efraim ini mana tadi yang menolak kemah Yusuf dan suku Efraim tidak dipilihnya? Padahal sebenarnya dia kalau di dalam DNA-nya dia keturunan yang sangat terberkati. Yusuf itu sangat terberkati. Semua yang terbaik berkat sama dia. Tapi saudaraku, kita ini masing-masing, ya suami istri aja masing-masing. Nggak ada yang numpang. Ya kalau kereta api 10. Iya, kereta api bisa satu lokomotif jalan semuanya. Tapi kalau ke Yerusalem baru harus masing-masing, saudara. Sesuai perbuatannya akan menerima. Jadi sebenarnya kalau Efraim ini itu DNA-nya Yusuf. Ini sebabnya, saudaraku, dalam satu rumah tangga jangan pikir langsung semuanya baik, anaknya baik, bapaknya baik semua. Belum tentu. Bapaknya baik, anaknya semua baik, belum tentu. Semua bagaimana diawali dengan ketulusan, bagaimana dengan kejujuran, bagaimana dengan penyerahan yang sungguh. Itu awalnya. Efraim ini bahkan sudah pernah sangat disyukuri oleh neneknya. Siapa neneknya? Neneknya Efraim, Yakub. Dan Yakub itu sangat mengasihi Yusuf. Haleluya. Iya, sangat dikasihi. Yusuf ini tulus. Yusuf ini tidak macam neko-neko. Yusuf ini tidak ada sakit hati di dalam dirinya, mau diapain pun dia. Haleluya, saudara. Walaupun dia sudah raja, datang saudara-saudaranya, tindos mau sudi, ngerti nggak bahasa anak? Kalau sudah dapat kutunya, kalau sudah dapat mau diapain lagi? Pasti habis lah. Sudah datang nyembah-nyembah semuanya ke Mesir. Sudah datang dari mana mereka? Dari Kanaan. Iya, datang. Karena sudah kelaparan semua, tapi di sana ada makanan. Dan raja yang menguasai makanan itu adalah Yusuf. Datang saudara-saudaranya sih. Tidak ada perlawanan, saudaraku. Tapi dia tidak mau balas dendam. Haleluya.
Itu yang dipilih oleh Tuhan. Itu yang dipilih oleh Tuhan. Jadi Efraim ini, saudara-saudaraku, dia ada bohong dalam dirinya. Ini makanya saudaraku, kita ini tulus, jangan sampai ada bohong. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Haleluya. Nah, baca dulu Hosea 12 ayat 1. Hosea 12 ayat 1. Dengan kebohongan aku telah dikepung oleh Efraim, dengan tipu oleh kaum Israel. Sedang Yehuda menghilang dari dekat Allah, dari dekat yang Maha Kudus yang setia. Nah, kita tidak bahas yang lain, tapi kita hanya membahas tentang Efraim. Efraim ini bohongnya itu sampai banyak, dia sampai bohong itu jadi senjatanya dia. Jadi dia mengepung pakai senjata kebohongan. Saudara-saudaraku, kiranya Tuhan tolong kita dalam segala hal, biar tidak ditemukan lagi kebohongan. Kiranya Tuhan tolong kita, saudaraku. Kalau yang mau terpilih begitulah, tapi yakinlah, jangan saudara khawatir, Tuhan sanggup menolong, memberkati kita semua. Kalau hati kita tulus, seberapa banyak pun percobaan yang dialami oleh Yusuf, akhirnya semua lewat. Ada waktunya semua indah, pada waktunya saudaraku. Semua persoalan itu dibalik, sehingga Yusuf itu menjadi raja muda di Mesir. Bisa saudara. Ya, itulah. Tapi ya ini, Efraim ini hilang berkatnya saudaraku. Tidak dipilih. Itulah. Dan juga di dalam dia itu tidak tulus. Kalau tidak tulus biasanya apa? Ada cemburu saudaraku. Jadi ini semua ini harus kita lihat. Jangan sampai ada dalam kita. Coba kita baca. Yesaya 11 ayat yang ke-13. Bantu tolong. Yesaya 11 ayat 13. Kecemburuan Efraim akan berlalu, dan yang menyesatkan Yehuda akan lenyap. Efraim tidak akan cemburu lagi kepada Yehuda, dan Yehuda tidak akan menyesatkan Efraim lagi. Saudara-saudaraku, apapun yang terjadi, jangan cemburu. Dosa manusia yang dilahirkan yang pertama. Manusia yang dicipta pertama siapa? Adam. Manusia yang dilahirkan pertama siapa? Kain. Kain itu dosanya yang pertama apa? Cemburu. Benar enggak? Kenapa dia cemburu? Persembahannya enggak diterima, persembahan Abel diterima. Habis cemburu, benci. Habis benci, sama dengan pembunuh. Jadi kita juga jangan ada benci-benci, saudaraku. Semua kita ini harus mengasihi. Nanti nggak dipilih oleh Tuhan loh. Ya, ini kita bukan bicara-bicara kita, ini kita baca firman Tuhan. Nah, jadi Efraim tidak dipilih karena dia juga ada banyak cemburu. Haleluya. Jangan cemburu, saudaraku. Cemburu itu pasti berakibat kebencian. Dan kebencian itu sama dengan membunuh. 1 Yohanes 3 ayat berapa? 15. Coba dulu lagi. Ya. 1 Yohanes 3 ayat 15. Ya. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia, dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Ya, sudah dipilih oleh Tuhan. Jadi pertama, cemburu mengakibatkan kebencian. Kebencian mengakibatkan pembunuhan. Kan itu dosanya. Siapa? Kain. Ini saudaraku. Jadi kita ya seringkali nggak langsung kita bunuh pakai pisau. Tapi kalau benci itu sudah sama dengan pembunuh. Tadi kita sudah baca 1 Yohanes 3 ayat yang ke-15.
Saudaraku, biar kita semua adalah yang dipilih oleh Tuhan. Masuk Yerusalem baru. Hati tulus. Jangan benci. Jangan cemburu. Saudara-saudaraku, biar semua kita ini kekasih Tuhan. Diberkati oleh Tuhan. Yakin Tuhan buka jalan. Bagi Tuhan tidak yang mustahil. Apa yang menjadi usahamu, jangan kecil hati. Tulus, kerjakan saja. Kalau cuma mengisi ban orang pakai angin, syukur kita masih bisa. Ada apa itu mesin angin itu namanya? Kompresor. Masih bisa. Tulus, saudara tuh. Bisa beli rumah, bisa beli mobil. Dan yang mustahil. Iya, daripada kerja jadi pegawai apa sana nggak tulus. Jadi apa? Koruptor. Masuk di mana? KPK melawan lagi, nggak tulus juga, udah penjara. Aduh, mau perang lagi. Tapi kalau kita tulus, saudaraku, berserah kepada Tuhan, terus mengasihi Tuhan, mau ditingkatkan oleh Tuhan, pasrah kepadanya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari kita bernyanyi, bagi Tuhan tak ada yang mustahil.